Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Hidayat. Saya merupakan mahasiswa STM Madinah, program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Teman-teman tahu nggak yang menjadi sumber hukum Islam setelah Al-Quran itu apa? Nah, iya, hadis. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai apa itu definisi ilmu hadis dan apa-apa pembagiannya. Pertama, ilmu hadis. Ilmu hadis secara etimologi terdiri dari dua kata, yakni ilmu dan hadis. Ilmu ialah pengetahuan dan hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik itu perkataan, perbuatan, dan ketetapannya. Ilmu hadis terdiri dari dua macam, yakni ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis dirayah. Ilmu hadis riwayah adalah ilmu yang mempelajari tentang segala perkataan Rasulullah SAW, segala perkataan beliau, apa-apa saja periwayatan beliau. Dan ilmu hadis dirayah adalah ilmu yang mempelajari tentang hakikat periwayatannya, apa-apa saja hukum-hukum periwayatan, keadaan periwayat bagaimana, dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Hadis dari satu segi dapat dibagi menjadi dua, yaitu secara kuantitas dan kualitas. Yang dimaksud secara kuantitas adalah penggolongan hadis ditinjau dari banyaknya rawi yang meriwayatkan. Sedangkan hadis berdasarkan kualitasnya adalah penggolongan hadis dilihat dari aspek diterima atau ditolaknya hadis tersebut. Secara garis besar, hadis secara dari segi kuantitas dibagi menjadi dua, yaitu hadis mutawatir dan hadis ahad. Hadis mutawatir lagi terbagi menjadi dua bagian, ada hadis mutawatir lafzi dan ada hadis mutawatir ma'nawi. Dan hadis ahad terbagi menjadi tiga, yaitu hadis masyhur, ada hadis masyhur, ada hadis hadis, dan ada hadis gharib. Nah, selanjutnya kita masuk pada definisi hadis mutawatir. Hadis mutawatir secara terminologi adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyaknya rawi dan mereka tidak mungkin berdusta. Para ulama sepakat bahwa ada 4 syarat untuk memenuhi mutawatir. Pertama, banyaknya rawi yang meriwayatkan. Kedua, jumlah sanad di setiap tingkatan itu sama atau lebih, tidak bisa kurang. Ketiga, mereka tidak mungkin berdusta. Dan keempat, mereka meriwayatkan itu menggunakan panca indera. Macam-macam hadis mutawatir ada dua, yaitu hadis mutawatir lafzi dan hadis mutawatir maknawi. Hadis mutawatir lafzi adalah hadis mutawatir yang memiliki lafaz dan makna yang sama di setiap periwayatan. Sedangkan hadis mutawatir maknawi adalah hadis mutawatir yang lafaznya berbeda tetapi memiliki kesamaan makna di setiap periwayatan. Selanjutnya yaitu hadis ahad. Secara bahasa, ahad artinya satu. Berarti hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan oleh satu orang. Tetapi dalam makna istilah, hadis ahad adalah hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat mutawatir. Nah, dari definisi istilah ini kita bisa lihat bahwa hadis ahad adalah hadis yang bukan hanya diriwayatkan oleh satu orang saja, melainkan bisa dua orang, 3 orang, 4 orang periwayatan, bahkan lebih, selama tidak memenuhi syarat-syarat mutawatir. Macam-macam hadis ahad. Para ulama membagi hadis ahad menjadi 3 bagian, yaitu hadis masyhur, hadis aziz, dan hadis gharib. Hadis masyhur adalah hadis yang diriwayatkan dengan 3 jalur perawi atau lebih, namun tidak sampai pada tingkatan mutawatir. Hadis masyhur dibagi menjadi 2 macam. Ada masyhur istilahi dan masyhur non istilah atau masyhur ghair istilahi. Masyhur istilahi adalah hadis yang diriwayatkan dengan 3 jalur perawi atau lebih namun tidak sampai pada tingkatan mutawatir. Sedangkan masyhur non istilah atau masyhur ghair istilahi adalah hadis yang terkenal atau masyhur dari mulut ke mulut. Nah, pada definisi ini, jumlah atau kuantitas perawi tidak menjadi persyaratan. Yang penting, hadis tersebut masyhur atau terkenal dari mulut ke mulut. Kedua, hadis aziz.
hadis aziz adalah hadis yang diriwayatkan oleh dua orang perawi atau dua perawi. Nah, ketiga, hadis gharib. Hadis gharib adalah hadis yang diriwayatkan oleh satu perawi. Nah, hadis gharib ini terbagi menjadi dua. Ada hadis gharib mutlak dan gharib nisbi. Gharib mutlak adalah hadis yang diriwayatkan oleh satu orang dan berada pada tingkatan atau tabaqah sahabat. Sedangkan gharib nisbi adalah hadis yang diriwayatkan oleh satu orang yang berada di tingkatan atau tabaqah setelah sahabat. Para ulama ahli hadis sepakat bahwa hadis dari segi kualitasnya dibagi menjadi tiga bagian, yaitu hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Hadis sahih adalah hadis yang benar-benar adanya. Artinya bahwa hadis ini sudah terpercaya. Nah, ada 5 syarat untuk memenuhi hadis sahih. Pertama, sanadnya bersambung. Kedua, memiliki perawi yang adil. Ketiga, memiliki logik yang kuat. Keempat, tidak mengandung syadz. Kelima, tidak mengandung illat. Dan hadis sahih terbagi menjadi dua, yaitu ada hadis sahih di dzatihi dan ada hadis sahih di ghairi. Hadis sahih di dzatihi itu berasal dari hadis sahih itu sendiri, sedangkan hadis di ghairi itu berasal dari hadis hasan. Nah, pada awalnya hadis tersebut hadis hasan karena beberapa faktor atau beberapa pendukung dari hadis-hadis lain atau perawi yang mengeluarkan hadis yang sama sehingga hadis tersebut naik tingkat menjadi hadis sahih. Nah, hadis hasan sama dengan hadis sahih. Nah, perbedaannya hanya terletak di syarat ketiga tadi pada hadis sahih, yaitu kuat dobitnya suatu hadis. Nah, kalau hadis sahih itu dobitnya kuat, sedangkan hadis hasan itu dobitnya kurang kuat. Dan hadis hasan terbagi lagi menjadi dua, yaitu hadis hasan di dzatihi dan hadis hasan di ghairi. Hadis hasan di dzatihi berasal dari hadis hasan itu sendiri, dan hadis hasan di ghairi itu berasal dari hadis dhaif. Nah, kemudian yang terakhir yaitu hadis dhaif. Hadis dhaif adalah hadis yang tidak memenuhi kriteria hadis hasan dan hadis sahih. Ada dua penyebab utama dikatakan hadis dhaif, yaitu keterputusan sanad dan perawinya bermasalah. Adapun macam-macam hadis dhaif, yaitu hadis muallaq. Muallaq adalah hadis yang setiap hadis yang tidak disebutkan rangkaian sanadnya dari awal sanad. Kedua, mursal. Mursal adalah hadis yang tidak disebutkan nama sahabat di setiap sanadnya. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai apa itu definisi ilmu hadis dan apa-apa saja pembagiannya. Nah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.